Ya, pemirsa, untuk mengikuti jalannya pidato pembacaan nota keuangan RAPBN 2015 oleh Presiden SBY, kita langsung bergabung ke gedung DPR RI. Ya, kita lihat bersama saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh pimpinan DPR sudah memasuki ruang sidang paripurna. Ya, di samping Presiden SBY ada Wakil Presiden Budiono. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, itulah tadi kita sudah mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Ketua dan anggota DPR RI, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPD RI, Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para undangan, hadirin yang kami muliakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim mengawali sidang ini, saya selaku pimpinan sidang mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita kembali hadir dalam rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang pertama tahun sidang 2014. Rapat paripurna DPR RI yang juga dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPD siang ini memiliki dua agenda utama. Yang pertama adalah pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa sidang pertama tahun sidang 2014, dan kedua pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2015 serta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Kehadiran seluruh pimpinan dan anggota DPD RI dalam agenda sidang paripurna DPR RI hari ini adalah berkenaan dengan peran dan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2015. Sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI telah hadir dan menandatangani 326 orang dari 560 orang anggota Dewan. Maka dengan demikian telah memenuhi quorum dan sidang dibuka secara resmi. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pimpinan DPR RI Bapak Marzuki Ali sedang tidak sehat, maka meminta kami untuk memimpin, dan kita doakan bersama agar beliau diberikan kesehatan dan segera pulih kembali seperti sedia kala memimpin kita bersama. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden yang kami hormati, setelah hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami juga menginformasikan telah meninggal dunia sahabat, teman, rekan kita, Dr. Andes Lauren Bahangdama, Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Marilah kita doakan bersama dengan menundukkan kepala, memohon ampun agar almarhum dapat diterima terbaik di sisinya. Kita berdoa mulai. Selesai. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami memberitahukan kepada sidang Dewan yang terhormat beberapa surat masuk yang diterima pimpinan DPR RI selama masa reses yang lalu. Pertama, surat dari Presiden Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 2014 dan tertanggal 21 Juli 2014 tentang permohonan pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. Kedua, surat dari Komisi Yudisial tertanggal 17 Juli 2014 tentang pengajuan nama calon Hakim Agung tahun 2014. Ketiga, surat DPD RI tertanggal 21 Juli 2014 perihal penyampaian rancangan undang-undang tentang kelautan. Keempat, surat-surat dari fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Partai Gerindra tentang usulan perubahan tata tertib DPR RI. Surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan hadirin yang terhormat, pada masa persidangan pertama ini, Dewan akan melaksanakan 3 fungsi utamanya, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan, serta tugas-tugas lain yang diatur aturan perundang-undangan. Hari ini sidang Dewan akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2015 serta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Pada masa persidangan keempat yang lalu, DPR dan pemerintah telah melakukan proses penyusunan RAPBN 2015 melalui mekanisme pembicaraan pendahuluan. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, DPR dan pemerintah telah asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta rencana kerja pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2015. RAPBN 2015 memiliki makna khusus. Selain merupakan APBN transisi yang hanya memuat baseline dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru nantinya untuk melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan visi dan misinya, juga merupakan APBN pertama pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pembatalan kewenangan DPR dalam membahas RAPBN sampai dengan rincian kegiatan dan jenis belanja. Dewan mengharapkan perubahan format RAPBN tidak mengurangi kualitas pembahasan DPR guna mewujudkan APBN sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyat. Tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2015
mendatang adalah penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sedangkan strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal. Dewan mengingatkan kepada pemerintah agar benar-benar dapat menjalankan amanat undang-undang bahwa pemerintah harus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan penurunan tingkat pengangguran, serta memperkecil kesenjangan sosial. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang Dewan yang terhormat, anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan negara dalam rangka kegiatan pemerintah dan program pembangunan. Sebagai instrumen fiskal yang bersifat tahunan, maka APBN bukan merupakan hasil akhir dan tujuan akhir, tetapi sebuah rencana yang dalam realisasinya perlu terus mendapatkan perhatian, monitoring, dan pengawasan terutama dari DPR RI dan DPD RI untuk memastikan bahwa arah, tujuan, prioritas, dan target pembangunan serta alokasi anggaran pusat dan daerah tepat guna, tidak menyimpang, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dewan melihat politik anggaran harus tetap bersandar pada tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk kemakmuran rakyat banyak. Dewan juga senantiasa cermat melihat dan berupaya agar postur dan struktur APBN harus sehat dan berkesinambungan dengan beberapa indikator seperti: pertama, defisit anggaran yang terkendali menuju keseimbangan atau surplus; kedua, keseimbangan primer yang harus tetap terjaga positif; dan ketiga, rasio utang luar negeri terhadap PDB harus cenderung menurun. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin yang terhormat, dalam rangka RAPBN 2015, DPD RI memberikan penekanan strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah pendekatan kewilayahan yang mengutamakan pengembangan potensi daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah. Dalam pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh tingkat inflasi yang rendah, mampu menurunkan persentase tingkat kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada era APBNP 2014, target penurunan angka kemiskinan kemungkinan tidak akan tercapai tanpa upaya yang tuntas dan terpadu dalam mengatasi akar masalah kemiskinan. Dalam hal pendapatan negara, pemerintah harus bersungguh-sungguh menuntaskan reformasi perpajakan untuk menghindari kebocoran akibat penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pajak maupun pembayar pajak.